Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Kita lanjutkan tutorial kita mengenai Laravel 10. Sebelumnya kita sudah membuat tampil data ya. Jadi kali ini kita coba insert, update, dan delete data di Laravel 10-nya. Baik teman-teman, silakan buka projectnya. Kita langsung saja. Kita akan membuat aksi pada tombol sini ya, add new data. Kembali ke data ya, data.blade.php, tambahin di buttonnya sebuah atribut namanya onClick. Di sini kita akan menggunakan sedikit perintah JavaScript. Di sini kasih templating Blade namanya URL ya, URL. Kemudian kita arahkan ke students, kemudian add. Nah, oke ya. Jadi kita akan menambahkan sebuah ketika klik di sini kita tambahkan rootnya. Oke ya, di sini masih belum ada responnya gitu. Jadi teman-teman silakan buka web ya, roots.web.php, posisinya di folder sini ya, roots.php. Jadi ketika ada user mengakses, jadi kita copy saja di sini. Ketika ada user mengakses link students kemudian add, maka akan kita arahkan ke form add gitu ya, form tambah boleh juga gitu ya. Baik, kita akan membuat form tambah atau form add di views-nya atau resource-nya di bagian folder student. Klik kanan new file, kemudian tambahkan blade.php. Oke, kemudian kita akan tiru saja yang dari data. Kita akan copy sampai di sini, oke ya. Ctrl C. Kemudian di sini kita kasih penutup ya. End section dulu. Tambahin dulu namanya. Oh ya, di sini kita hapus saja ya. Atau kita cut saja. Kita ganti dengan ini section B. Oke, kemudian di sini namanya content. Kemudian kita pastikan yang tadi, jangan lupa dirapikan codingnya. Di sini agak berantakan, penutup div-nya jangan lupa. Oke, nggak ada lagi ya. Jangan lupa disimpan terlebih dahulu di format dokumen. Selanjutnya kita akan rubah sedikit. Kalau kita refresh ini, layout pop add. Oh ya maaf, di bagian di webnya bukan layout tapi folder students. Kita reverse kembali, hasilnya seperti ini. Oke, kita akan ganti kembali ke form add blade. Kita ganti dengan form new data student. Kemudian buttonnya kita ganti dengan warning gitu ya. Kemudian actionnya yaitu student, seperti ini aja. Kita back ya. Kemudian add new datanya kalian boleh buat seperti ini, kembali gitu ya, kembali. Ini nggak usah pakai icon saja, nggak usah pakai icon. Kita klik maka dia mengarah ke data. Oke ya. Kemudian di cut body-nya kita akan tambahkan form dengan metode post. Kemudian aksinya kita arahkan ke tetap student. Nah, kenapa student? Kenapa nggak ada tambah embel-embel di belakang seperti save dan sebagainya? Karena di bagian roots-nya kita sudah menambahkan cukup resource seperti ini. Dengan menambahkan resource seperti ini, maka secara otomatis metode get, post, put, dan delete itu akan diikut sertakan. Nah, teman-teman bisa cek ya. Silakan buka terminalnya, ketikkan aja php artisan, kemudian root.2list. Silakan di enter. Perhatikan di bagian sini. Ini dia ya. Kalau diakses student saja, dia mengarah ke index. Gitu ya. Kalau dengan metode get, kalau metode post, dia langsung store. Artinya dia nyimpan. Dia akan menjalankan aksi yang ada pada function store. Gitu ya. Begitu juga ada untuk delete ya. Kemudian put. Dan seterusnya. Oke teman-teman, semoga paham. Baik teman-teman, kita langsung saja kembali ke form add. Di sini ya, nggak apa-apa, udah tambahin form ya. Kemudian tambahin juga CSRF-nya. Kemudian kita akan membuat form
terlebih dahulu kita buka Get Bootstrap, kita akan tiru aja, ambil yang maaf, kita ambil yang docs, kita akan ambil layout bagi konten, bukan konten ya, tapi form ya. Kita ambil yang form control. Kalau teman-teman agak sulit nyarinya, tekan Ctrl K saja atau search, cari aja horizontal form ya, horizontal form. Oke, ambil yang ini, kemudian bentar, mana ya, form horizontal ini kita klik di sini. Oke, kita ambil tiru codingan yang ini, kita copy bagian ini aja, kemudian kita pastikan di sini. Oke, kita akan edit sedikit. Yang for-nya boleh sesuaikan dengan field kita atau name dari inputan kita. Misalkan di sini ID student ya, atau ya ID student aja ya, ID students saja. Kemudian ini labelnya ID students. Oke, kemudian kita boleh kecilkan sedikit ukuran inputnya. Kemudian form controlnya kita ganti dengan form control SM. Oke, di sini boleh samain dengan ID students. Kemudian name ID students. Oke ya. Kenapa ini sama? Ini gunanya apa untuk for? Sebagai pengetahuan saja teman-teman yang belum paham tentang Bootstrap. Ini gunanya ketika kita jalankan, ketika klik ini labelnya, dia otomatis fokus ke inputannya sesuai dengan ID-nya. Gitu ya, itu gunanya for. Baik. Ya, kemudian kita copy lagi di sini untuk full name. Oke, untuk for-nya, untuk ID dan name-nya boleh samain dengan field, tapi saya sarankan jangan samain, nanti ketahuan field kita gitu ya. Jadi saya misalkan aja ya, di sini misalkan txt full name ya, txt full name. Di sini saya bedain juga ya, txt ID. Oke. Kemudian untuk inputan gender atau jenis kelamin gitu ya. Jadi di sini saya ubah gender. Kemudian di sini saya ubah jadi 10. Untuk tipenya jangan lupa teks, di sini teks juga. Kemudian untuk gender itu kita akan menggunakan sebuah select ya. Jangan lupa tambahin kelas form select ini. Form select ukurannya kecil. Oke. Name-nya yaitu misalkan txt gender saja. ID txt gender. Oke. Kemudian ini jangan lupa disamain. Untuk optionnya, oke, kita kasih kosong, selected ya. Misalkan kita buat pilih. Kemudian option lagi, value-nya M ya. Kemudian yang ditampilkan adalah male. Kemudian di sini female. Di sini F. Oke. Kemudian kita tambahin untuk inputan alamat atau address. Oke. Di sini saya rubah for-nya jadi txt address. Kemudian di sini address. Di sini kita perbesar ukurannya full gitu ya. Kemudian di sini saya akan menggunakan text area. Oke, text area. Kemudian name-nya txt address. Kita samain. Kemudian ID-nya sama. Oke, kemudian kita kosongin. Selanjutnya kita akan buat inputan untuk email gitu ya. Di sini email. Teman-teman boleh samain aja. Di sini txt email. Untuk ukurannya kita kasih 6. Kemudian di sini input tipe teks. Kemudian name. Di sini txt email. Kemudian jangan lupa kelas form control. Form control ukurannya kecil. Oke. Kemudian kita samain yang di atas. Ini phone number. Nomor telepon gitu ya. Di sini kita ganti dengan tekan Ctrl D, txt
phone. Oke, teman-teman. Kemudian kita buat sebuah tombol. Ini tekan Shift Alt ke bawah gitu. Kemudian labelnya ini fontnya kita hapus, ini labelnya kita hapus juga. Di sini kita ganti dengan button tipe submit. Oke, kita buat kelasnya. Buttonnya itu ukurannya kecil, small ya. Kemudian warnanya hijau, kita kasih success. Kemudian simpan atau save gitu ya. Oke, kalau misalkan kita refresh, hasilnya seperti ini. Oh, addressnya jangan lupa nih. Addressnya kita kasih kelas form control. Oke, refresh. Hasilnya seperti ini. Oke ya teman-teman. Ini save-nya. Oke, sudah. Selanjutnya, kita akan coba membuat validasi terlebih dahulu. Nah, gitu ya. Ingat ketika di save, dia akan mengarah ke function store ya, di bagian student controller, di bagian store di sini. Nah, jadi create nggak usah ya, kita boleh hapus saja dulu. Yang create-nya kita hapus function-nya. Oke, terlebih dahulu kita akan membuat validasi ya teman-teman. Di tutorial sebelumnya kita sudah membuat form request untuk mengatasi validasi. Nah, di Laravel itu ada namanya request gitu ya. Teman-teman boleh cek di bagian app HTTP request. Ketika membuat model kemarin ya, ada dua buah file store untuk nyimpan, update nih untuk update data. Nah, oke. Teman-teman boleh cek di bagian dokumentasinya ya, di get started di sini. Teman-teman boleh cek cari aja namanya validation, kemudian cari yang di bagian ini, di basic validasi. Oh, kalau saya scroll ke atas, maaf ya, yang paling atas ini teman-teman boleh ambil yang di bagian nih form request validasi. Nah, ini caranya. Ya, pertama-tama untuk membuat validasi, silakan buka store student untuk nyimpan data. Di bagian rule-nya teman-teman boleh tambahin ini, return. Oke, kita pastikan. Oh ya, sebelumnya kita aktifkan authorize-nya true, karena katanya di sini forbidden ya, Anda belum mengaktifkan atau memberikan aksi kepada user. Nantinya boleh juga gitu ya, ketika udah ada login, apakah control student ini boleh diakses atau enggak gitu. Maka kita harus aktifkan jadi true. Nah, gitu ya. Kemudian yang ini rule-nya, ini title. Ini adalah name sebuah inputan yang ada pada form add tadi. Jadi misalkan tadi ya, di form add-nya kita mulai dari atas. Di sini ada namanya txt id. Oke, kita buat txt id. Required tidak boleh kosong. Nah, gitu ya. Kemudian kita boleh ID student itu tidak boleh ada yang sama. Boleh tambahkan rule, tekan control space kalau teman-teman sudah nginstal extension yang sudah saya kasih di video sebelumnya, apa aja ekstensi yang mau diinstal untuk di Visual Studio Code-nya. Unique gitu ya. Kemudian ada beberapa parameter. Kita ketikkan nama tabelnya student. Nah, gitu ya. Kemudian kolomnya, nama kolom kita adalah ID student. Ini kita hapus. Kemudian kita tambahkan rule lagi namanya min. Artinya inputan itu wajib minimal 7 karakter, kemudian maksimal 7 karakter. Kebetulan ya sesuaikan dengan tempat saya ngajar atau kampus saya gitu ya. Nomor induk mahasiswa itu ya minimal 7 karakter atau minimal dan maksimal itu 7 karakter. Oke. Kemudian boleh tambahin aja teman-teman beberapa rule yang ada. Baik, ini sudah saya ketik ini ya. Oh ya, di sini txt saya sesuaikan ya, txt full name. Kemudian di sini txt gender. Kemudian ini txt email, txt address. Oh ya, ini font ya, txt font. Kemudian boleh juga tambahin txt address. Oke, tidak boleh kosong. Ini tambahin koma. Nah, oke ya. Kita akan buat validasi. Kemudian students controllernya di sini di bagian store ini redirect responnya nggak perlu karena kita ini khusus untuk yang API-nya. Jadi kita hapus saja. Nah, yang ini store students request. Oke, di sini saya akan membuat sebuah variable validate.
ya. Kemudian request kita lakukan validated ya, yang ada yang validatednya, bukan validate-nya. Oke. Jadi sebelum eksekusi dulu ya, maka divalidasi dulu inputannya. Kemudian untuk menampilkan inputannya, kita scroll ke atas di sini, katanya di sini kita cek di bagian bawah ini, di bagian display the validation error. Oke, kita akan menampilkan errornya di masing-masing. Jadi di sini untuk menampilkan semua error, boleh kalian copy aja ini. Kemudian ini untuk yang semua error ya. Kembali ke form add blade. Kemudian kalian pastikan yang tadi gitu ya. Oke, kemudian kalau kita refresh terlebih dahulu, hasilnya kayak gini gitu ya. Cuman ini kan kurang bagus nih. Bagaimana sih caranya validasinya tuh di tiap form? Nah, kebetulan di Git Bootstrap-nya ada namanya, kalau kita cari di sini Ctrl K, validation, namanya server side. Nah, gitu. Kemudian kita ambil server side di sini. Nah, kita akan coba validasinya seperti ini. Ya, sebenarnya letaknya di bagian di kelas ini ya. So, kalau saya zoom, di sini is invalid. Kemudian feedbacknya ya ini. Oke ya, teman-teman. Baik. Kalau di Laravel-nya katanya kalau customize the error message-nya itu boleh kalian tambahkan seperti ini katanya di bagian kelasnya. Jadi caranya gini, saya copy ini ya. Saya copy, kemudian saya letakkan di bagian di setiap inputan yang ada kelasnya. Saya contohkan di bagian text ID. Saya pastikan di sini title-nya sesuaikan dengan inputannya. Berarti text ID gitu ya. Is invalid. Nah, gitu. Kalau saya coba di sini teman-teman, ini akan merah nanti ini. Nah, gitu ya. Paham ya? Kemudian untuk nampilin tulisannya gimana? Kita ambil yang invalid feedback-nya, yang kelas ini. Jadi saya copy di sini. Oke. Kemudian di bagian sini setelah inputnya, bukan setelah div-nya ya, saya pastikan yang tadi. Oke. Saya pastikan yang tadi. Kemudian saya back kembali ke sini untuk nampilinnya kayak gini gitu. Ini saya copy atau kita copy gitu, pastikan yang tadi. Oke ya. Kemudian kita ganti dengan txt id di sini, txt id. Kemudian ini kita geser ke atas gitu ya. Kemudian kita hapus yang ini, yang id-nya kita hapus saja. Oke, please choose username-nya kita ganti message ya, message. Oke, pakai S atau enggak ya? Oh ya, enggak pakai S. Nah, gitu. Kita coba jalankan terlebih dahulu, ke enter sini. Hasilnya seperti ini. Gimana teman-teman? Paham ya? Jadi kita nggak perlu ini. Oke, kita nggak perlu ini. Kemudian bagaimana sih caranya? Ini kan kalau kita input, ini kan kepanjangan nih. Saya enter. Ini sebenarnya kan katanya minimal 7 karakter. Ya, gimana caranya tulisannya nggak hilang gitu ya. Jadi supaya nggak capek ngetik-ngetik ulang gitu ya. Teman-teman boleh tambahin yang namanya attribute value di sini inputannya. Kemudian ada yang namanya all gitu ya. Templating blade namanya all. Kemudian txt id, name dari inputannya. Oke, saya refresh lagi. Saya inputkan 1 2 3, enter. Nah, gitu ya, dia minimal 7 karakter gitu. Nah, nilai yang kita inputkan itu tidak hilang. Oke ya, teman-teman, paham ya sampai di sini. Kemudian, teman-teman boleh copy aja yang ini, samakan di bagian full name-nya. Ya, di sini, oke, di sini berarti txt full name. Oke, kemudian value-nya jangan lupa ya. Kemudian saya copy aja ini, yang invalid feedback-nya. Oke, message-nya dia otomatis di Laravel mengenal ya nilai yang ditampilkan ada pesannya itu sesuai dengan error yang ada di sini. Txt full name. Oke, jangan lupa value-nya, value all txt full name. Oke, saya refresh. Ini enter lagi. Oke, name-nya. Oke ya, paham ya teman-teman, para teman-teman semua, maaf, kebiasaan memanggil mahasiswa. Baik,
Untuk gendernya ini agak sedikit berbeda. Gimana caranya? Ketika milih male, ini ada yang kosong ternyata. Kemudian enter, yang male-nya nggak hilang gitu ya. Jadi caranya adalah boleh untuk yang di bagian errornya dulu, di bagian kelasnya samain dulu ya. Kemudian kita ganti dengan text gender, kita sesuaikan dengan name-nya. Oke. Kemudian kita akan membuat logika if di sini. Oke. Kalau misalkan nilai alt-nya itu M, maka ini diselected. Nah, gitu ya. Saya buat seperti ini. Ini sama dengan echo ya. Jika alt-nya itu adalah text gender sama dengan M, nah gitu, maka ini nilainya selected. Jika tidak, kosong gitu ya. Kemudian ini saya copy. Nah, oke ya. Kemudian F. Oke, kita coba tes jalankan. Saya refresh terlebih dahulu. Misalkan ini ya, ini salah, namanya udah keisi. Kemudian gendernya udah keisi itu. Saya enter, saya submit, saya save. Gitu ya. Ini error. Sebenarnya kalau kita nggak isi seperti ini, maka dia akan kembali ke pilih gitu ya. Nah, jadi ini kan tetap nilainya apa yang kita pilih tadi. Oke ya, teman-teman, semoga paham ya apa yang saya maksud gitu. Oke, cara yang sama untuk yang address jangan lupa, text email jangan lupa, yang phone jangan lupa. Oke, sudah ya sampai text phone. Oke, kalau misalkan saya jalankan kembali, maka semuanya merah. Oke ya, teman-teman, paham ya? Kemudian bagaimana sih cara merubah bahasa ini ke bahasa Indonesia? Teman-teman boleh cek di sini validasinya ya. Kita cek di sini custom language ya, file. Di sini teman-teman boleh tambahin sebuah rule gitu ya. Bentar, di bagian form request validasi customize the error message. Nah, di sini di bagian message di sini kita harus tambahin sebuah function messages pada requestnya. Saya copy di sini, masuk ke store student request. Di sini saya tambahin function. Oke. Nah, di sini saya pengen mengganti text ID-nya yang required. Jadi, saya ganti nih text ID required. Nah, ini tidak boleh kosong. Nah, gitu. Kemudian untuk yang text ID yang rule-nya unique gitu ya. Ini anggap saja nih sudah ada. Nah, di dalam tabel gitu ya. Jadi teman-teman kalau pengen nambahin lagi, misalnya txt full name required, sebutkan nama rule-nya. Nah, boleh copy aja ini gitu ya. Tidak boleh kosong gitu. Saya refresh kembali, saya enter. Bentar, ini saya refresh dulu ya. Saya enter, maka bahasanya berubah. Kemudian bagaimana sih caranya merubah tulisan atribut? Nah, di sini katanya teman-teman customizing the validation attribute, artinya mengganti tulisan ya. Maksudnya gini, ketika errornya itu tulisannya ID students tidak boleh kosong gitu ya. Jadi teman-teman boleh tambahin di sini attribute, sebuah function lagi di sini. Kemudian saya tambahkan di bagian store studentnya. Oke. Kemudian untuk txt ID, nah gitu ya. Atributnya itu ID student. Oke. Kemudian untuk text full name, oke. Di sini saya buat aja bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia, kemudian nama lengkap. Kemudian bagaimana cara nambahin di sini? Nambahinnya cukup .2 atribut. Nah, gitu. Kita copy aja. Oh, maaf. Saya pastikan di sini. Nah, gitu ya. Baik, saya coba jalankan kembali, enter. Hasilnya seperti ini. Gimana teman-teman? Paham ya? Oke, saya coba dulu 1, 2, sampai 7. Ketika di enter, maka muncul nih, ID student sudah ada di dalam table. Oke, untuk validasinya boleh teman-teman kreasikan sendiri gimana bahasanya. Oke, jika sudah, kalau misalkan berhasil, maka kita misalkan validasinya benar,
maka kita bisa lakukan simpan data. Oke, caranya adalah di sini ada tambahin dulu ya sebuah variable, misalkan students, kemudian panggil kelas yang namanya model student. Nah, tidak pakai buka kurung tutup kurung. Oke, kemudian kita lakukan simpan variable student, ambil dari kelas di sini, kemudian panggil fieldnya. Pertama ID student. Nah, kemudian nilainya apa? Dari request txt id gitu ya teman-teman. Kemudian boleh cara yang sama di sini sebutkan fieldnya. Ini fieldnya ya, full name. Ini name dari inputan yang student di sini. Itu kita sebutkan semuanya txt full name ya, full name. Oke. Kemudian di sini txt address untuk alamat. Kemudian di sini address. Oke. Kemudian apa lagi? Gender ya, gender dan seterusnya. Oke, di sini email address. Oke ya teman-teman, ini fieldnya ya, field. Kemudian lakukan simpan, students save. Oke ya. Selanjutnya, jika data sudah tersimpan, kita akan lakukan return. Di sini return, kemudian lakukan redirect, kita arahkan ke students gitu ya, student, atau dia akan ngeback ke sini. Lihat linknya. Di sini ada error students control 41, ini nggak apa-apa. Kemudian width. Nah, kita akan membuat sebuah pesan. Kalau di CI itu namanya session flash data. Kalau di Laravel itu bisa langsung nambahin width di sini. Kemudian nama sessionnya MSG. Kemudian kita bisa buat pesannya add new student ya, add new student success ya, successful. Anggap saja seperti itu ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian teman-teman boleh cek di sini. Namanya itu tekan Ctrl K, kemudian cari session, kemudian ambil yang with flashes session data. Nah, kita ambil di sini. Nah, ini katanya. Cara nampilinnya, kita copy aja sini. Kemudian kita back ke codingan, kita masuk ke data. Kita cukup tambahin di sini. Oke, sudah. Session statusnya kita ganti dengan MSG, sesuaikan dengan yang ini, yang width-nya. Kemudian pesannya, nah di sini untuk bootstrapnya saya akan ganti ya. Saya akan gunakan alerts komponennya. Kemudian cari yang dismissing. Oke, saya akan copy aja yang ini. Kemudian saya pastikan ya, saya pastikan yang ini. Kemudian di sini saya ganti dengan sukses warna hijau. Kemudian pesannya saya ganti dengan berhasil gitu. Kemudian message-nya itu session, ambil MSG. Oke, sudah. Jika sudah, kita coba lakukan simpan data ya teman-teman. Misalkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ini female sebenarnya ya. Enter. Kemudian berhasil gitu ya. Kalau kita add new data lagi di sini ya, kalau misalkan tadi ya emailnya sama, maka boleh perintah seperti ini adalah ada gitu ya. Emailnya sudah ada di dalam table, karena di sini bagian store studentnya itu saya menambahkan unique untuk student, yang mana fieldnya email address boleh ada yang sama. Teman-teman boleh tambah juga untuk yang number phone number ya, nomor telepon tuh yang pastinya tidak boleh ada yang sama gitu ya teman-teman. Gimana? Untuk save datanya sudah berhasil ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan coba update data. Oke, kita kembali ke data blade. Di sini kita akan tambahin sebuah tombol di sini teman-teman. Tambahin tombol, misalkan button di sini, button tipe button. Kemudian kelas seperti biasa, btn sm, ukurannya kecil. Saya kasih aja warna info aja, warna biru. Kemudian saya tambahin kelas untuk membuat ikonnya. Di sini saya kasih ikonnya edit. Kemudian title-nya saya kasih edit data. Oke, saya simpan. Kemudian saya refresh di sini, hasilnya seperti ini.
Oke, kemudian saya akan membuat ketika diklik ya, arahin window location, kemudian di dalamnya sama dengan tambahin blade ya, URL, kemudian arahin ke students, tambahin parameter. Di sini tambahin titik row, kemudian ID students. Oke, sudah otomatis dia akan memanggil sebuah function yang namanya show, bukan edit ya, tapi show. Perhatikan lagi di bagian di sini ya, untuk di sini get head dengan kalau ada parameter dia akan memanggil sebuah function show di sini. Oke, teman-teman paham ya? Baik, yang untuk edit supaya nggak ragu saya hapus saja functionnya. Untuk responnya saya ganti di sini. Oke ya. Nah, kita akan tes dulu. Ini untuk ini salah nih, tambahin dulu parameternya ID student. Ini parameter untuk ngambil ID-nya. Oke teman-teman, ini saya coba dulu echo ID students. Saya refresh, saya klik salah satu, benar nggak dapat? Oke, udah dapat ya nilainya. Oke ya teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah statement. Ketika diklik dia ngarah ke form edit. Caranya adalah terlebih dahulu saya akan membuat variable data untuk menampung ini, untuk menampung modelnya. Ini kan model studentnya sudah diinisialisasi dengan nama variable students. Jadi variable students, kemudian find, hampir sama select bintang from where gitu ya, kemudian ID student. Nah gitu, kita coba deh echo string data, panggil fieldnya full name. Oke, saya refresh di sini, saya klik. Oke ya, udah sama gitu ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya saya akan membuat return view, kemudian arahin ke student, ke form edit. Ia akan membawa di sini, tambahin width di sini ya, width. Dia akan membawa pertama yaitu txt id, saya samain aja txt id, kemudian variable data ini, oh ya txt id nya kita ambil dari id student aja, kemudian txt full name saya samain aja ya dengan name dari inputannya, kemudian string data ini field full name. Oke ya teman-teman, kemudian di sini txt address ya, kemudian ini field address dan seterusnya. Oke, sudah. Jangan lupa buat seperti ini ya teman-teman. Ini parameter yang akan kita kirimkan ke form edit di sini. Kalau kita klik di sini, hasilnya form editnya not found. Oke, kita kembali ke form edit. Kita akan tambahin sebuah file baru di sini, namanya formedit.blade.php. Oke, kita samain aja dengan form edit. Kita Ctrl A, Ctrl C, kita copy, kita pastikan ke form edit. Oke, kita mulai dari atas. Ini saya rubah dulu form editnya. Kalau kita refresh ya, hasilnya seperti ini. ID studentnya, oke, ID studentnya ini untuk metodenya ini tetap post. Nah, namun karena kita edit data, maka kita harus lakukan namanya HTTP spoofing. Maka metodenya kita ganti nantinya jadikan put. Nah, gitu. Ini namanya HTTP spoofing. Teman-teman boleh cari aja di Laravel-nya, di dokumentasinya, spoofing ya. Kemudian ID student. Nah, di sini karena ID student itu nggak boleh diedit, artinya inputannya kita ganti yang namanya plain text ya. Form plain text di sini. Oke, form control plain text bagian bootstrapnya. Kemudian errornya kita hapus saja. Kemudian name-nya tetap sama. Kalau value-nya, maka out-nya kita ganti dengan variable txt id. Oke, ini kita hapus saja. Oke, kita refresh dulu. Hasilnya seperti ini. Gimana teman-teman? Untuk full name-nya sama gitu ya. Untuk full name-nya kita nggak perlu pakai plain text karena ini diedit gitu ya. Alt-nya kita akan ganti dengan variable txt full name. Oke, tetap sama.
karena full name tuh nggak boleh kosong ya nantinya. Oke, untuk gendernya yang old nih kita ganti dengan variable gitu. Saya hapus variable gender gitu ya. Ini lakukan cara yang sama gitu, variable gender. Gimana teman-teman? Paham ya? Di sini saya rubah dulu female. Oke, kalau kita refresh gendernya, oh ya, gender, txt gender. Oh ya, maaf, ini bukan txt, saya tambahin txt ya. Txt, saya simpan, saya refresh di sini. Sudah. Oke, teman-teman, paham ya? Kemudian cara yang sama teman-teman boleh lakukan untuk yang address dan email address. Untuk addressnya di bagian txt areanya, tambahin aja txt address. Nah, ini saya copy aja teman-teman. Ini value-nya belum saya tambahin ya. Di sini berarti txt email. Untuk font-nya boleh tambahin txt font. Oke, saya refresh terlebih dahulu. Hasilnya seperti ini. Save-nya kita ganti dengan update. Kalau kita refresh, saya simpan, ini unauthorized katanya. Nih, metodenya belum ada untuk metode put. Oke, teman-teman. Jadi, di sini di bagian students controller, saya back lagi. Maaf, students controller di bagian update-nya, redirectnya kita hapus terlebih dahulu. Kemudian tambahin parameter. Ya, tambahin parameter yaitu ID students. Nah, gitu ya. Saya coba dulu ya. Saya echo ID students, kemudian titik koma, refresh. Hasilnya bentar. Oh ya, di sini jangan lupa karena di bagian root listnya kalau kita buka di sini untuk puts-nya dia harus ada parameter. Maka dari itu di bagian form edit saya lupa nambahin di bagian sini ya. Formnya harus tambahin parameter gitu. Tambahin di sini ID, txt ID. Oke, sudah. Saya refresh lagi. Maaf, saya back, saya refresh, saya klik update, maka muncul seperti ini. Udah benar. Ini kenapa unauthorized-nya belum kita aktifkan di bagian update request-nya. Saya back, buka update student request-nya. Nah, yang sudah ada di sini, teman-teman boleh copy paste saja dari store studentnya. Nah, di sini kita ambil dari public-nya. Kemudian ini sudah kalau udah ketik gitu ya. Kemudian pastikan di sini ganti rule-nya untuk authorize-nya kita aktifkan true. Nah, gitu. Sudah teman-teman, paham ya? Cuman txt ID-nya kita Ctrl K saja. Tidak boleh ada yang sama ya. Di sini unique-nya kita hapus. Untuk yang rule untuk yang txt ID kita hapus saja semuanya. Kecuali yang yang lain jangan dihapus kecuali yang txt ID-nya karena itu nggak ada diedit ya. Oke, saya refresh. Nah, saya seperti ini. Permasalahannya adalah teman-teman, ini kita kan pengen ngedit nih ya. Kalau pengen edit, emailnya nggak ada kita rubah, namun kita update. Permasalahannya adalah ini dibacanya bahwasanya emailnya sudah ada. Sebenarnya itu kan email yang sudah yang punya kita ya. Sebenarnya nggak masalah ini. Nah, kebetulan saya dapat caranya di internet ya teman-teman. Jadi caranya adalah kita akan merubah rule untuk txt email di sini. Oke, caranya adalah teman-teman hapus di bagian txt emailnya. Oke, saya tambahin seperti ini array. Tetap buat rule-nya required. Kemudian is unique, unik ya. Unik di sini tabelnya students. Kemudian kolomnya adalah ID, email address ya. Email address. Kemudian di sini hapus, di sini kita hapus. Oke, kemudian koma. Kemudian tambahin yang namanya di sini kita ketikkan rule, tekan Ctrl space, kita ambil yang eliminate validasi. Oke. Ya, ambil yang eliminate validasi, enter di sini, kemudian ambil yang kemudian unik ya. Kemudian ada parameternya, pertama nama table ya, kemudian nama kolom, kemudian ID student, ini nama table kita,
kemudian nama kolom yaitu email address gitu ya. Kemudian tambahin ignore kecuali dari ID student yang kita inputkan gitu. ID student ini fieldnya student. Kemudian kolomnya adalah ID student. Nah, gitu. Itu maksudnya. Kemudian tambahin role lagi yang namanya email. Artinya gini, teman-teman, saya jelaskan terlebih dahulu. Data yang diedit ya, untuk yang role email ini akan diabaikan ya, akan diabaikan berdasarkan ID kita itu. Ya, berdasarkan ID kita itu. Ini adalah field kita. Maaf, ya ini fieldnya. Ini fieldnya juga. Nah gitu, jadi ketika saya refresh dulu, ini saya update, maka bentar, di sini ada yang kelupaan ya, ini nggak boleh ada yang sama ini double jadinya. Oke, kita hapus saja yang tadi. Oke, kita back lagi teman-teman, saya klik di sini, saya cuman merubah ini aja ya. Oke, saya enter. Nah gitu, ini nggak apa-apa, nggak masalah, emailnya sudah ada. Ini bukan ID student ya, tapi txt ID. Nah, gitu. Jadi ini adalah name dari parameter inputan dari form edit tadi yang ini, txt ID. Oke ya, teman-teman. Jadi, dia akan mengabaikan email address yang punya kita, yang kita edit gitu. Ya, gitu ya, teman-teman. Jadi, ketika edit, misalkan ini saya rubah, saya enter. Nah gitu ya, muncul udah bener nih. Cuman permasalahannya adalah kalau misalkan kita tiru nih emailnya namanya add gitu ya, saya edit, saya ganti dengan add di sini yang sudah ada, saya enter. Sebenarnya nggak boleh nih, nggak boleh ada yang sama gitu ya. Di sini add Yahoo ya, kita ganti dengan add Yahoo. Kemudian ini ada yang sama ya. Oke, sudah benar ya. Oke ya teman-teman, jadi paham ya apa yang saya jelaskan, apa yang saya bilang gitu ya. Jadi untuk role, untuk unique-nya kita ganti seperti ini. Kita akan abaikan sesuai dengan ID, yang kita edit gitu. Semoga paham. Untuk yang phone number boleh teman-teman tambahin sesuai dengan yang ini. Oke ya. Baik, kita kembali ke students controller. Ini hasil editnya. Kemudian kita bisa lakukan update. Cara update-nya teman-teman boleh tambahin perintahnya seperti ini ya. Ini saya copy aja, nanti ini kita rubah ya, nanti kita ada edit sedikit. Nah ini untuk kelasnya, ini kan sebenarnya udah ada nih studentnya, jadi teman-teman boleh ubah ini variable data gitu ya. Variable data ini kita hapus untuk ID-nya, variable data, kemudian panggil variable students yang ada dalam parameter di sini, tambahin find gitu ya. Kita akan lakukan edit berdasarkan parameter ID student. Nah gitu ya. Kemudian variabel-variabel ini yang ID student ini kita hapus yang di bawahnya ya. Kita tekan Ctrl D, ganti dengan data. Variabel data. Oke, untuk full name address kita lakukan edit berdasarkan yang ini gitu. Baik, jika sudah, kita bisa tambahin seperti ini dengan bahasa Indonesia saja. Data dengan nama students gitu ya. Misalnya tambahin titik variable data, kemudian panggil name-nya full name. Kemudian field-nya gitu ya, berhasil di-update. Oke, sudah. Kita coba lakukan lagi ya. Kita edit. Misalkan kita ganti ini. Tot gitu ya. Saya enter. Maka berhasil seperti ini. Gimana teman-teman? Kalau misalkan saya edit emailnya nggak masalah ya. 1309. Saya enter. Boleh. Sudah. Edit datanya sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah teman-teman terakhir. Kita akan tambahkan proses delete data. Nah, untuk proses delete datanya gampang sekali ya teman-teman.
Untuk delete data, kita masuk ke data, tambahin dulu. Kita akan menggunakan HTTP metode HTTP spoofing. Jadi form metodenya tetap post ya, kemudian actionnya itu kita akan tambahin seperti ini, sama dengan yang edit tadi gitu ya. Students, kemudian variable row, kemudian ID student. Oke, sudah. Kasih penutup formnya. Kemudian tambahin lagi style. Nanti dia ke enter ya. Display inline. Oke, kemudian tambahin CSRF. Kemudian tambahin metode yang namanya delete karena kita melakukan hapus data. Kemudian tambahin button tipe submit. Jangan lupa title-nya. Kemudian kita buat hapus data. Kemudian on click. Oh ya, bukan on click ya, tapi class btn. Kita kasih warna merah. Kemudian ukurannya kecil. Oke, untuk yang ikonnya kita copy saja. Kita ganti dengan trash ya, trash alt. Oke, saya refresh, hasilnya seperti ini. Oke ya. Oh ya, satu lagi, bagaimana caranya ketika diklik maka dia akan muncul sebuah pesan confirm. Terlebih dahulu kita kasih di bagian formnya, tambahin atribut yang namanya on submit, return delete data. Oke. Nah, tambahin juga ini parameternya memanggil full name gitu ya, full name. Oke, delete datanya, kita akan membuat sebuah function JavaScript. Nah, tambahin dulu function di sini. Function, kemudian tambahin parameter yang sudah ada ya. Namanya tadi full name, kita inisialisasi namanya name gitu. Kita akan membuat pesan confirm. Untuk pesannya karena ada parameter nanti di dalamnya, variable ya. Maka saya akan menggunakan backtick di sini. Yakin data students dengan nama ya, panggil parameternya dengan tanda $, kemudian name ini dihapus gitu. Jika pesan diklik ya, ketika diklik OK, returnnya adalah true, maka dia akan menjalankan aksinya. Jika tidak, return false. Oke, sudah. Saya refresh di sini. Saya klik, muncul seperti ini. Ketika klik OK, dia ngarah. Ini belum ada destroy-nya ya. Oke, teman-teman. Jika sudah, selanjutnya adalah kita kembali ke students controller. Teman-teman boleh tambahin di sini. Ini saya hapus saja. Cara ngedelete datanya gampang ya. Data students, kemudian find, karena ada parameter, tambahin dulu koma ID students, kemudian variable ID student, artinya select bintang from ya, where gitu ya. Kemudian lakukan data delete. Oke. Kemudian boleh buat seperti ini. Saya copy. Data dengan nama student berhasil dihapus. Gimana teman-teman? Paham ya? Saya coba refresh dulu. Saya hapus. Klik OK. Maka muncul seperti ini. Gimana teman-teman? Insert, update, delete sudah berhasil di Laravel 10. Baik ya teman-teman, insya Allah selanjutnya kita akan coba pagination dan searching data. Semoga paham apa yang saya sampaikan. Sekian dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.